Halo, premium apps murah di sini. Kalian suka nonton film, series, atau drama-drama terbaru? Kalau iya, pas banget guys. Ready berbagai aplikasi premiumnya nih, 100% legal dan trusted. Bukan aplikasi mod ya. Ready mulai dari Netflix, Viu, HBO Go, Disney Plus, WeTV, sampai Spotify juga ada. Untuk kalian yang mau tanya-tanya atau order, silakan langsung kepoin Instagram premium_apps_murah. Terima kasih dan selamat melanjutkan video ini. Halo semua, selamat datang di Tentang Sinema. Sesuai judul, kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul The Roommate. Film ini dirilis pada tahun 2010 silam. Ya, meskipun udah lama, tapi tetap asik kok buat ditonton. Ceritanya sendiri berpusat pada seorang gadis yang terobsesi dengan teman sekamarnya di asrama kampus. Ngeri sih emang. Mau tau kisahnya? Oke, langsung aja kita ke alur filmnya. Adegan dibuka dengan seorang cewek bernama Sarah yang baru pindah kampus di LA dan asrama kampus dengan menempati kamar nomor 316. Sarah menyadari kalau di sana dia sendirian dan belum punya teman sekamar. Saat jalan, Sarah tak sengaja nabrak teman kampusnya yang hobi pesta bernama Tracy. Mereka pun berkenalan. Malam harinya, Tracy dan temannya ini ngajak Sarah buat datang ke semacam welcoming party gitu sesama anak kampus. Kalau di luar negeri ini udah biasa guys, ini adalah budaya mereka. Di pesta, Sarah kenalan dengan cowok band bernama Steven. Steven dan Sarah ini kemudian berbincang-bincang dan Steven mengatakan kalau dia memang sengaja nabrak Sarah dan menumpahkan minuman ke Sarah agar mereka bisa ngobrol dan kenalan. Tipikal fuckboy banget ini mah. Sesampainya di kamar asrama selepas dari party, Sarah terkejut karena sudah ada teman sekamar barunya yang bernama Rebecca. Keesokan sorenya, Rebecca mengajak Sarah untuk pergi ke toko buku bareng. Walaupun mereka baru kenal dan beda jurusan, tapi mereka terlihat cukup akrab satu sama lain. Saat di sana, Sarah ditelepon oleh mantan pacarnya yang bernama Jason. Usut punya usut, Sarah ini risih sama kelakuan Jason di masa lalu. Makanya mereka bisa putus. Jason juga ambisius untuk terus-menerus nelpon Sarah untuk ngajak balikan, pokoknya ngajak berdamai lah, tapi ditolak sama Sarah. Malam harinya, Sarah dan Rebecca ini ngobrol di asrama. Rebecca dan Sarah berbagi dan mendekatkan diri satu sama lain. Esok harinya saat di kampus, Tracy dan temannya ini menyapa Sarah. Karena gak kenal dan beda jurusan, jelas Sarah ini memperkenalkan Rebecca pada Tracy. Tracy yang orangnya blak-blakan banget ini kayak SKSD gitu deh sama Rebecca. Nampak Rebecca dengan sedikit dingin dan acuh menanggapi si Tracy. Kemudian esok harinya, Sarah dan Rebecca pergi keluar dan menghabiskan waktu berdua. Singkat cerita, Sarah bercerita tatonya dia yang bertuliskan Emily. Tato tersebut adalah nama dari kakak perempuan Sarah yang meninggal 9 tahun yang lalu. Rebecca yang berada di asrama sendirian kemudian melihat foto bingkai Sarah dan kakaknya. Dia juga mencoba kalung milik Sarah. Lalu di saat yang bersamaan, Sarah menemukan seekor kucing lucu dan berniat untuk memeliharanya di asrama. Sesampainya di kamar asrama, Sarah menunjukkan kucing itu pada Rebecca. Kemudian diketahui kalau aturan di asrama tersebut tidak boleh ada hewan. Rebecca janji akan merahasiakannya, dan itu hanya mereka berdua yang tahu. Karena nyadar Rebecca ini kok pakai kalungnya tanpa seizinnya, Sarah pun bilang itu kalungku. Rebecca pun mencopot kalung itu dan bilang, "Maaf, aku hanya bermaksud mencobanya." Dengan wajah yang dingin, Sarah ini agak sedih karena itu ternyata adalah kalung milik kakaknya yang telah meninggal. Intinya dia bilang jangan pernah pinjam barang milik kakaknya.
Lalu di kafe tempat Sarah bekerja, dia bertemu dengan Steven, cowok band yang beberapa hari lalu pernah kenalan dengan Sarah waktu di party itu loh guys. Singkat cerita, Steven ini ngajak Sarah untuk ketemuan nanti malam. Saat berada di asrama, Tracy dan temannya ini lagi-lagi ngajak Sarah buat ikut join sama mereka di party nanti malam. Rebecca yang nguping kemudian mendengar perbicaraan mereka kalau Tracy meninggalkan Sarah saat berada di klub waktu itu. Tracy kemudian meminta maaf sama Sarah dan maksa terus Sarah untuk ikut guys. Saat Sarah sedang mandi, si Rebecca ini terlihat dengan mukanya yang dingin-dingin sedap lagi ngaca. Dia maksa make anting walaupun berdarah. Lalu darahnya dijilat. Dengan sambil tersenyum ngeri menghadap ke kaca. Karakter dia ini awalnya biasa aja guys, tapi makin kesini kita dibikin yakin kalau ada yang gak beres sama si Rebecca. Adegan berlanjut saat Tracy mau keluar dari kamar asrama. Dia dikejutkan dengan adanya Rebecca di luar. Tanpa ngomong sepatah kata pun, si Rebecca ini cuma kayak menatap wajahnya Tracy gitu loh guys. Punya temen kayak gini emang horor abis kan ya. Muka kalem-kalem tapi sakit jiwa. Nah, karena merasa ada yang aneh gitu kan, si Tracy ini ngelapor dan bilang sama Sarah kalau ada yang salah sama diri temen sekamarnya alias si Rebecca. Dia ceritain lah kalau tadi pagi si Rebecca itu duduk di depan kamar Tracy, menunggunya terus menatapnya kayak orang psikopat. Sarah yang kebingungan pun hanya, what? Ya dia cuma bisa heran doang. Tracy kemudian menyuruh Sarah untuk bilang pada Rebecca kalau Rebecca itu harus menjauh-jauh dari Tracy gitu loh guys. Di sana Tracy kemudian melihat Rebecca memandangi dari jauh. Tracy pun langsung cabut dari sana. Nah, kejadian horor pun dimulai. Rebecca nekat nih guys. Malam harinya saat sedang asyik mandi, si Tracy ini diteror sama Rebecca dengan dimatiin lampu dan mendorong Tracy hingga jatuh. Otomatis panik banget tuh guys. Dengan panik dan ketakutan, Tracy mendengarkan kalau Rebecca memaki-maki Tracy dan membisikkan kalau kau pelacur, maniak pesta, kau membawa pengaruh buruk untuk Sarah. Pokoknya jiwa psikopat si Rebecca ini udah kentara banget guys. Rebecca juga mencabut piercing di pusar Tracy. Tak lama, Rebecca pun pergi meninggalkan Tracy yang terlihat sangat takut dan shock. Saat pulang ke asrama, Steven dan Sarah pun berciuman. Akhirnya guys, di depan lift, tiba-tiba ada muncul Rebecca yang nongol dan dia kelihatan marah karena teleponnya gak diangkat sama Sarah. Kemudian adegan berlanjut saat Steven berada di perpustakaan kampus. Di sana dia dimata-matai oleh Rebecca. Si Rebecca kemudian memanggil Steven. Namun saat Steven menoleh ke belakang, Rebecca sudah menghilang. Di satu sisi, Sarah yang ketemu Tracy di kampus, si Tracy ternyata udah pindah dari asrama dengan alasan kalau di asrama yang lebih baru ini lebih nyaman guys. Padahal dia cuma bohong kan ya. Ini semua itu ya gara-gara ulah si Rebecca. Tak lama ada Rebecca yang mendatangi mereka. Dengan buru-buru, Tracy pun pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Steven dan Sarah pun berkencan lagi. Mereka menghabiskan waktu berdua dan bermesraan di kamar Steven. Steven sampai malu sama Sarah gara-gara kamarnya yang berantakan. Di satu sisi, si Rebecca ini udah nampak jiwa psikopatnya tuh udah tingkat tinggi guys. Dia tampak frustasi karena malam itu Sarah belum juga pulang. Pada saat yang bersamaan, si Steven sama Sarah ini pun mantap-mantap di kasur. Esok harinya, Sarah pergi ke apartemen Irene. Irene ini juga teman kampusnya di jurusan desainer. Irene juga mengajak Sarah untuk tinggal bersamanya. Sepulangnya, Sarah menceritakan temannya yang bernama Irene. Ya, dengan muka dinginnya, si Rebecca ini panik dan gak setuju kalau Sarah ini diajak pindah ke tempatnya Irene. Saat di kamar asrama sendirian, diam-diam Rebecca membawa kucing peliharaan Sarah ke ruang laundry dan masukin kucing itu ke mesin cuci. Ini tanda-tanda psikopat ya guys, soalnya doyan membunuh hewan. Tak lama, Sarah pun pulang dan mendapati Rebecca nangis di kamar. Tentu saja Sarah bingung gitu loh guys. Rebecca pun nangis palsu sambil memeluk Sarah dan berkata kalau kucingnya hilang. Pokoknya intinya dia itu kayak acting gini loh guys. Dengan nangis kejar, si Rebecca ini berdalih dia sudah mencari tapi gak ketemu juga.
Dia juga minta maaf sama si Sarah. Adegan berlanjut saat setelah selesai kelas dosen Pak Roberts, dia menyuruh Sarah untuk datang ke ruangannya karena ada hal yang mau dibicarakan. Singkat cerita, selepas ngobrol santai, si dosen punya niat yang kurang ajar guys sama Sarah dengan mencium Sarah. Otomatis, ilfil banget. Sarah otomatis ya kaget dong. Sarah yang kesal kemudian pergi dan menemui Rebecca buat curhat. Kalau dia kesal sama dosennya. Yang kita tahu si Rebecca ini kan psikopat. Dia terlalu terobsesi sama Sarah. Apalagi Sarah curhat kayak gitu guys. Jelas dia akan nekat guys setelah ini. Tak berselang lama, Rebecca pun menemui dosen Pak Roberts. Rebecca menjebak Pak Roberts dan membuat dosennya itu mengundurkan diri dari kampus tersebut. Esok harinya, tahu-tahu dosen Pak Roberts ini udah diganti dengan dosen yang baru guys. Otomatis Sarah ya cuman bisa bengong doang. Rebecca yang sudah amat posesif sama Sarah itu mencoba untuk melukai dirinya sendiri untuk menarik perhatian Sarah. Sarah yang melihat Rebecca sudah babak belur dan penuh luka ini panik dong. Rebecca lalu pura-pura cari alasan kalau ada seorang pria tak dikenal yang menyakitinya. Sarah ini maksa Rebecca untuk ke dokter dan lapor polisi. Namun Rebecca menyuruh Sarah untuk tidak bilang ke siapa-siapa. Esok harinya, Sarah dan Rebecca pergi ke rumah Rebecca untuk menginap selama semalam. Ternyata Rebecca ini anak orang kaya guys. Tuh, lihat aja rumahnya. Setelah masuk, Sarah dan Rebecca disambut dengan hangat oleh orang tua Rebecca. Orang tuanya Rebecca ini tampak normal-normal aja guys. Rebecca-nya yang sinting. Saat makan malam berlangsung, mereka berbincang-bincang. Ayah Rebecca berkata kalau selama ini Rebecca tuh belum pernah membawa temannya ke rumah. Esok harinya saat di rumah Rebecca, Sarah ini menaruh curiga karena ibunya Rebecca ini nanya ke si Sarah, apakah Rebecca sudah minum obat? Ya sebagai temen yang menganggap selama ini temennya tuh sehat-sehat aja, baik-baik aja, ngerasa ada yang aneh dong kok. Ngerasa ada yang aneh kan, kok mamanya bisa nanya kayak gitu. Seakan-akan si Rebecca ini punya sakit. Iya guys, sakit jiwa. Esok harinya ini mereka udah balik ke asrama lagi ya guys. Setelah pulang jogging, Sarah ini penasaran untuk menggeledah barang-barang yang ada di tempatnya Rebecca. Jeng jeng jeng. Sarah mendapati ada satu pik obat yang full di laci si Rebecca. Sarah pun menyelidiki nama obat Rebecca di internet dan ternyata obat tersebut adalah obat bagi penderita gangguan kejiwaan seperti suka mengasingkan diri dan suasana hati berubah-ubah. Adegan berpindah, Rebecca ternyata ada di klub dan sedang ngedance santuy. Di toilet bahkan Rebecca dan gadis tak dikenal pun ciuman dengan enak. Lalu adegan berpindah saat Rebecca dan Sarah pergi ke tempat tato maker karena Rebecca ini mau bikin tato. Namun ternyata Rebecca membuat tato bertuliskan Emily sama seperti tato Sarah dan bilang kalau Sarah bisa anggap dia sebagai adik bungsunya. Sarah yang takut pun tanpa basa-basi langsung cabut meninggalkan Rebecca. Sarah kemudian memutuskan pindah ke rumah Steven. Ini dia tanpa ngomong apapun ke si Rebecca ya guys. Dia langsung packing-packing dan dia langsung naik taksi langsung menuju ke rumahnya Steven guys. Di sisi lain, Jason sang mantan Sarah menelpon Sarah dan menuju ke kamar hotel yang dijanjikan Sarah agar mereka bisa bertemu. Namun nyatanya itu adalah ulah Rebecca yang pura-pura menjadi Sarah. Di saat itu juga mantannya yang masih mengira itu Sarah pun bermesraan dan mantap-mantap dengan Rebecca di kamar. Namun akhirnya Rebecca ini menusuk Jason dan Jason akhirnya meninggal. Saat menuju kamar apartemen Irene, Sarah memanggil nama Irene namun tidak ada jawaban. Di kasur, Irene sudah dalam keadaan disekap. Sarah pun kaget dan di sana ada Rebecca yang sudah memegang pistol. Rebecca berkata kalau Sarah adalah apa yang selama ini Rebecca inginkan. Pokoknya di sini dia udah psikopat banget guys ya. Mereka sampai baku hantam. Dan intinya Sarah ini hampir jatuh dari balkon apartemen Irene, tapi untungnya Sarah selamat. Singkat cerita, akhirnya Rebecca pun ditusuk sama Sarah hingga meninggal. Lalu hari berikutnya, Sarah pun memutuskan untuk kembali ke asrama kampus namun pindah kamar guys. Dia lalu mengeluarkan kasur kosong di kamar tersebut. Intinya ya dia udah trauma guys, dan dia nggak mau lagi punya teman sekamar atau the roommate. Dan film pun berakhir. Jadi itu tadi alur film The Roommate. Gimana pendapat kalian? Kalau menurut Mimin sih, ya aktingnya si Rebecca lumayan guys.
Bikin parno tiap lihat mukanya tuh kayak ada yang gak beres. Shishi. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Tulis di kolom komen ya, kalian mau request alur film apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.